Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pantun ubur-ubur ikan lele. Cakep. Bangun, bangun, bangun. Salah ya? Kirain begitu pantunnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat bersyukur diberi hadiah istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang diberi hadiah kalau tidak senang ini kebangetan. Di hati kita senang, hati kita bahagia, karena hadiah ini tidak semua umat mendapatkan kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita abaikan bulan Ramadan ini, mengingat kita tidak ada yang tahu apakah kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Karena kadang sifat manusia itu selalu mengangan-angan. Kita seolah-olah esok hari masih ada kesempatan. Seolah-olah bulan depan kita masih punya kesempatan. Seolah-olah tahun depan kita masih punya kesempatan. Padahal banyak orang yang di tahun lalu belum mempergunakan Ramadan semaksimal mungkin, belum benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah yang perlu kita ketahui tentang bahayanya sifat yang disebut at-taswif. At-taswif itu menunda-nunda amal kebaikan. Banyak di antara kita yang senang menunda-nunda waktu. Sholat zuhur ditunda-tunda waktunya sampai mau asar. Sholat asar ditunda-tunda waktunya sampai mau maghrib. Bahkan maghrib kadang-kadang ditunda-tunda sampai mau isya. Isya juga demikian, ditunda-tunda ngantuk tidur, bangun-bangun mau subuh. Sudah mau subuh sholat isya. Kadang-kadang subuhnya juga malah lewat yang lain, sholat duha baru subuh. Menunda-nunda amal kebaikan, ini namanya at-taswif. Dan ini sangat berbahaya, karena belum tentu kita punya kesempatan berikutnya. Misalnya kita yang sekarang terima uang, mampu pergi haji ke Baitullah, tapi kemudian dialokasikan ke tempat yang lain, padahal sudah mampu menunaikan ibadah haji, tapi dananya dialokasikan kepada yang lain. Kemudian dengan bayangan kita uangnya akan bertambah, berkembang makin banyak, nanti makin mampu pergi haji,
ternyata tidak sesuai ekspektasi. Usahanya ternyata tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Kalau bahasa saya yaitu tidak rugi, cuman bangkrut. Akhirnya malah tidak mampu pergi haji. Menunda, akhirnya malah tidak mampu. Kita yang mampu hari ini untuk bersedekah, tapi kita tahan sampai akhirnya uangnya habis, tidak jadi sedekah. Ini menunda-nunda waktu yang ternyata sesuatu ini berbahaya untuk kita. Maka ada satu kisah diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Di masa jahiliyah itu ada seorang penyair tua. Orangnya tua. Ini bapak-bapak jangan kesinggung, memang orangnya tua ya. Jangan kesinggung, saya nggak ngomongin bapak-bapak udah tua. Ini yang saya ceritakan penyair tua. Memang ceritanya orangnya udah tua. Satu ketika penyair tua tadi itu yang namanya Al-Aqsa, ini biasa dipanggil si Rabun tua, si Rabun senja, bukan Rabun tua, Rabun senja. Punya niat, punya tekad, pengen masuk Islam, pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Madinah. Dengan mengendarai unta, jalanlah Al-Aqsa ini pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan ketemu dengan teman-temannya yang masih kafir, yang masih musyrik. Ditanya, mau kemana? Dijawab, saya mau ketemu Muhammad, saya mau mengikuti agama yang dibawa Muhammad. Kata teman-temannya tadi, jangan, nanti kamu disuruh sholat. Loh, kan sholat itu berbakti kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, itu baik. Kamu juga nanti disuruh membagikan hartamu kepada fakir miskin. Jawabannya, membagikan amal itu kan baik, dan memang itu harus kita lakukan. Gak apa-apa. Kamu juga nanti dilarang berzina. Gak apa-apa. Saya sudah tua, tidak terlalu butuh dengan perbuatan zina. Keinginan sih masih ada, cuman kemampuannya enggak ada. Jadi zina dilarang nggak masalah. Kamu juga nanti dilarang minum minuman keras. Ternyata begitu disinggung minuman keras ini, dia berpikir lagi, wah ini nih yang agak berat. Akhirnya dia berpikir ulang, ini kalau nanti saya sudah masuk Islam gak bisa minum minuman keras lagi, mending saya tunda saja. Baiklah kalau gitu, saya mau puas-puasin minum 1 tahun. Di tahun depan saya mau ketemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pulanglah Al-Aqsa. Belum sampai rumah, jatuh dari ontanya, patah lehernya. Namanya orang tua, hati-hati, gampang patah lehernya. Jatuh dari onta, patah lehernya. Ternyata gara-gara lehernya patah, mati Pak. Kalau udah mati kan udah nggak bisa hidup lagi, susah, mati. Ternyata apa yang dia angan-angankan, dia akan hidup untuk 1 tahun ke depan, kemudian dia ingin masuk ke dalam Islam, ternyata itu hanya angan-angan. Diandaikan dia benar-benar niatnya dijalankan,
kemudian dalam perjalanan itu dia jatuh dari onta meninggal dunia, mungkin beda cerita. Seperti orang yang dalam kisah pernah membunuh sampai 100 orang, diperintah supaya pergi ke arah barat untuk bertaubat kepada Allah, jalan terus sampai kemudian di jalan meninggal dunia. Ini jadi rebutan oleh malaikat. Setelah diukur ternyata tujuannya dengan yang ditinggalkannya lebih dekat kepada tujuannya, masuk surga. Diandaikan kita punya niat, punya tekad, tidak tergoda oleh hawa nafsu kita, tidak terpengaruh dengan apa yang ada di kanan kiri kita, maka Allah akan memberi penilaian yang besar tentang ijtihad yang kita lakukan. Maka perjuangan tadi perlu kita tumbuhkan. Kalau kita sudah punya niat, punya tekad, jangan sampai balik arah. Jadi kalau orang tua dulu berpesan kalau sudah jalan jangan tengok ke belakang. Ini mati belum menjadi seorang muslim, bahkan niatnya tadi pupus gara-gara pengaruh dari teman-teman yang masih kafir. Ada dua pelajaran yang kita ambil sebagai pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, at-taswif, menunda-nunda waktu. Yang harusnya kalau waktu itu dia benar-benar jalan untuk masuk Islam, meninggalnya sebagai seorang muslim. Dan Allah jelas-jelas memberi wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali sebagai muslim. Maka ini yang kita pegang teguh. Kita tetap membawa iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu pelajaran yang kedua, jangan sampai kita terpengaruh oleh teman-teman yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlunya kita memilih sahabat yang baik, memilih teman yang baik. Jangan sampai kita salah dalam pergaulan, salah dalam berteman, bisa membawa kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Ada teman ini sebetulnya memang orangnya baik, ibadahnya rajin, ngajinya juga rajin. Dulu ini teman dulu waktu masih bujang di kampung. Karena dia merasa berteman dengan siapa saja, yang penting ibadah dijaga, yang penting sholatnya tetap terpelihara, waktunya ngaji dia ngaji, berteman dengan siapa saja, yakin hanya berteman gak masalah. Nah, ternyata dia punya teman itu ya teman yang tidak baik, yang bahkan kalau bahasa sekarang ini DPO, buronan. Dan kemana-mana dia bawa pistol rakitan. Karena rumah saya hanya berteman, diajak kemana makan, ya makan biasa, nggak makanan yang aneh-aneh. Makan ya biasa ke warung, minum ya minum biasa, nggak minum minuman keras. Diajak minum keras nggak mau. Makan biasa, minum kemana, jalan-jalan kemana, kena razia. Boncengan sama temennya yang tadi bawa pistol rakitan. Akhirnya sama Pak, digendeng-gendeng polisi, dilempar ke truk. Dinaikin ke truk itu bukan suruh naik Pak, dilempar ke atas. Mending kalau dilemparnya tangannya nggak diikat, tangannya diikat lagi, udah kayak karung aja. Itu, nah, terbawa kepada sesuatu yang tidak baik hanya karena salah teman. Nah ini kembali kepada menunda-nunda waktu. Walaupun menunda-nunda waktu ini menjadi kendaraan sekaligus menjadi senjata iblis yang banyak sukses menjerumuskan manusia, sehingga kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Pengen taubat segeralah taubat, pengen sholat sunnah segeralah sholat sunnah, pengen kita berzikir
baca sholawat yang banyak, segeralah baca sholawat yang banyak. Kita ingin baca Al-Quran, segeralah baca Al-Quran. Menunda-nunda waktu walaupun itu tidak baik dan tidak boleh, karena itu senjatanya iblis. Terburu-buru juga tidak boleh. Kita terburu-buru juga tidak boleh, karena terburu-buru ini sifat iblis. Iblis ini sifatnya terburu-buru. Maka kalau kita walaupun boleh berbuka, segeralah berbuka, tapi buru-buru tidak boleh. Mau maghrib, bala-bala sudah di bibir, belum azan sambil nunggu jam, liatin jam, bala-bala udah di bibir, di depannya udah ada kolak, sampingnya udah ada rokok. Begitu dengar azan Allah, langsung itu namanya buru-buru. Jadi sampai nggak dikunyah langsung ditelan, didorong pakai kolak. Diburu-buru. Sifat buru-buru ini ternyata sifatnya iblis. Maka jangan kita buru-buru, termasuk sholat. Orang sholat tarawih kan pengen cepet, buru-buru, akhirnya ngebut, sholatnya ngacir. Saya juga kalau jadi imam sholat tarawih ini rada bingung juga. Mau dilama-lamain, takut ditimpuk pakai sendal. Kan nanti kalau kelamaan ada yang keluar ngambil sendal, imamnya ditimpuk, kan repot juga ya. Kalau mau cepet ngebut, takutnya buru-buru, bacaannya tidak tartil. Padahal warot tilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu harus tartil, apalagi sedang sholat. Ada yang beralasan kalau sholat buru-buru, sholatnya cepat, itu kan setan baru mau siap-siap goda, kita udah selesai. Jadi tidak digoda setan. Ini kata setan juga, alhamdulillah. Kata setan, alhamdulillah, nggak usah digoda. Sholatnya cepat, nggak perlu digoda, kan gitu. Kenapa? Tanpa digoda pun udah rusak. Dari mulai bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, makhrajnya nggak mungkin benar. Terus kemudian tajwidnya juga nggak mungkin benar. Bisa jadi artinya juga nggak benar. Belum lagi tumakninah, karena ngebut tidak ada tumakninah. Ini yang kita lihat yang rame di YouTube yang sholatnya buat selesai. Buat yang belakang sampai itu kalau orang tua udah ngos-ngosan. Selesai sholat itu bahaya, bisa pingsan. Nah ini buru-buru, jangan kita selalu buru-buru. Jadi kerjakan sesuatu itu sebaik mungkin, apalagi yang berkaitan dengan masalah ibadah. Karena ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam ibadah, termasuk sholat. Kita puasa walaupun boleh buka, tapi makan jangan buru-buru, minum juga jangan buru-buru. Karena buru-buru tadi termasuk daripada perbuatan setan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mentaati segala perintah Allah, mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kita jaga, kita jalankan sebaik mungkin lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah benar-benar membimbing kita, menyelamatkan kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita, dengan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram
Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihi salam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Baliya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya
ya Latif, 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 ya Latif. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fatah, ya Razzaq, kun fayakun masya Allah. 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la
sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarkal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mu'min